Shalom teman-teman. Wah, puji Tuhan, senang sekali ya hari ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Kismorejo. Apa kabar semuanya? Wah, sehat semua ya. Puji Tuhan, Kak Hana di sini juga sehat. Salam sayang dari kakak-kakak Sekolah Minggu yang lain buat semua adik-adik yang ada di rumah. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah. Dalam doa, kita siapkan hati kita. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini kami siap untuk sekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk dengan tenang dan sabar, juga fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersukacita memuji nama Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Yesus itu mengalahkan segalanya, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah daripada pelangi. Ya, setiap hari kita merasakan kasih Tuhan ya teman-teman, puji Tuhan. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap doa sambil kita memuji nama Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita panggil kakak kita. Oke, bersama-sama ya kita panggil Kak Bekti. 1, 2, 3. Kak Bekti. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Kak Bekti selalu berdoa supaya adik-adik selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu sehat selalu ya. Saat ini yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kak Bekti punya cerita adik-adik. Adik-adik tahu seorang nabi di Alkitab asalnya itu dari Tisbe Gilead. Ada yang sudah tahu? Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa coba? Nah, namanya siapa ya? Coba diingat-ingat dulu namanya siapa? Namanya Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini disuruh Tuhan adik-adik. Pergi kepada Ahab. Ahab itu siapa? Ada yang tahu? Ahab itu Raja Israel. Nah, Elia disuruh untuk menyampaikan perintahnya Tuhan. Perintahnya apa ya? Disuruh untuk mengatakan bahwa beberapa waktu di Israel itu tidak akan turun hujan, alias kekeringan. Nah, kalau kekeringan, apa akibatnya adik-adik? Akibatnya air itu berkurang. Terus tumbuhan itu tidak berbuah. Jadi bahan makanan itu berkurang, air juga berkurang. Setelah Elia mengatakan hal itu kepada Ahab, Allah itu berbicara kepada Elia. Berbicaranya gimana ya? Allah menyuruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Supaya Elia itu terpelihara hidupnya di sana. Elia pun taat adik-adik. Elia berangkat ke tepi sungai Kerit. Di sungai Kerit, Allah itu memelihara hidupnya Elia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Elia minum air dari sungai Kerit. Terus untuk makannya bagaimana ya? Makannya Elia itu dengan cara Allah itu menyuruh burung-burung gagak untuk memelihara Elia. Setiap pagi dan petang, burung-burung gagak itu membawakan roti dan daging kepada Elia. Adik-adik tahu burung gagak itu seperti apa? Tahu ya, kakinya burung gagak itu besar atau kecil? Sama telapak tangannya Kak Bekti besar mana? Besar telapak tangannya Kak Bekti ya. Nah, kalau kaki burung gagak itu kecil, berarti bisa bawa roti, enggak ya? Bisa bawa kentaki yang besar itu enggak ya? Enggak bisa adik-adik. Karena kaki burung gagak itu kecil, jadi yang bisa dipegang burung gagak itu cuma butiran-butiran gitu. Cuma helaian-helaian. Jadi kecil-kecil itu dibawakan kepada Elia setiap pagi dan petang. Terus burung gagak itu sering nyuci kakinya enggak? Enggak pernah kan? Nah, berarti bisa dibayangkan roti terus daging yang dibawa Elia itu bersih atau kotor ya? Bisa dibayangkan kan? Nah, tapi Elia bagaimana? Elia mau menerimanya. Elia tidak mengeluh. Loh kok dagingnya kecil-kecil Tuhan? Lah kok rotinya enggak utuh lagi? Lah kok enggak bersih? Elia enggak bilang begitu. Elia menerima roti, menerima daging yang dibawakan burung-burung gagak. Sampai Elia itu terpelihara hidupnya. Wow, keren kan adik-adik sikapnya Elia? Yuk belajar dari Elia. Mari kita belajar untuk tidak mengeluh, tidak menggerutu ketika mama, ketika papa itu ngasih perintah. Segera dilakukan ya adik-adik. Seperti Elia itu taat ketika disuruh ke sungai Kerit. Elia taat ketika diberi makan lewat burung gagak. Elia tidak komplain dengan Tuhan. Ya, Kak Bekti percaya adik-adik bisa melakukannya. Siap melakukan? Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Siap melakukan? Siap ya?
Wah, indah sekali Kak Bekti firman Tuhan hari ini. Ya, Hana. Kita belajar dari kisah Nabi Elia ya Kak Bekti betul ya. Kak Hana. Teman-teman di rumah, yuk kita mau mengucap syukur ya setiap waktu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Kita tidak pernah kekurangan. Betul sekali ya Kak Bekti ya. Nah, karena Tuhan Yesus sungguh amat baik kepada kita setiap waktu, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Tuhan Yesus baik. Yuk kita pujikan bersama-sama. Ya, adik-adik kita berdoa dulu ya. Kita mau minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa mengerjakan perintah Tuhan, untuk kita minta penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Ya, yuk doa bareng-bareng. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tolong kami untuk tidak lagi mengeluh, untuk tidak lagi menggerutu terhadap setiap apapun yang Mama dan Papa itu perintahkan. Beri kepada kami hati yang mudah untuk melakukannya. Jagai dan lindungi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Kak Bekti bersama dengan adik-adik di rumah kita bangkit berdiri yuk. Yuk ya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Kak Bekti dan teman-teman yang ada di rumah. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nah, tetap setia berdoa juga ya teman-teman. Nah teman-teman. Jumpa lagi di sekolah minggu pekan depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.